strategi bisnis diformulasikan dengan baik, dengan tepat, dan juga harus bisa dieksekusi atau diimplementasikan dengan baik. Nah, disinilah peran dari fungsi human resources. Nah, teman-teman, eh, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bicara banyak tentang bagaimana peran dari organization development. Nah, ini akan lebih banyak dipertajam nanti pada pertemuan pada paruh kedua yang nanti akan dipandu oleh Pak Vidi Rosen, ya. Jadi teman-teman, tentang OD, tentang organization development nanti di paruh kedua akan lebih dalam. Esensinya adalah fungsi ini adalah bagaimana kita mendesain organisasi, menyusun organisasi itu bisa beradaptasi dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi organization development itu disusun sedemikian rupa, ya, untuk bisa memastikan bahwa organisasi kita punya resiliensi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan bisnis. Nah, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, kemudian bagaimana eh, perubahan itu baik struktural maupun culture, kemudian bagaimana intervensi yang dilakukan oleh fungsi SDM terkait dengan perubahan-perubahan bisnis yang dilakukan, itu nanti akan lebih banyak kita diskusikan pada paruh kedua yang dipandu oleh Pak Fidi. Nah, berangkat dari desain organisasi, ya, untuk mengeksekusi strategi bisnis yang sudah ditetapkan, maka setiap posisi di dalam organisasi harus kita pastikan mereka memiliki clearly defined role and responsibility. Jadi harus didefinisikan dengan clear, dengan jelas tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Nah, ini biasanya tergambar di dalam apa yang disebut dengan job description, ya. Job description. Nah, sebelum job description terjadi atau terbentuk, nah itu sebelumnya dilakukan proses yang disebut dengan job analysis. Jadi output dari proses job analysis itu adalah job description. Job description menggambarkan dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebuah posisi, termasuk di dalamnya menggambarkan dengan jelas apa kualifikasi yang dibutuhkan, ya, oleh organisasi supaya orang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan benar, dengan baik. Ya, kualifikasinya seperti apa, kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan, skill atau knowledge tertentu yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini nanti akan menjadi dasar dalam menyusun apa yang disebut dengan perencanaan sumber daya manusia atau manpower planning. Manpower plan. Manpower plan nanti akan menyusun eh, kebutuhan sumber daya manusia, baik itu dari sisi kualitas, termasuk timingnya, ya, orang itu join dengan kita, bergabung dengan perusahaan, maka kita mekanisme kerja, syarat-syarat kerja yang bisa mendukung apa SDM di dalam organisasi sehingga bisa menjalankan peran tugas dan tanggungnya baik dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar. Nah, bagaimana sistem itu dilakukan, disusun, ya, sistem manajemen dikelola. Minggu lalu, ya, 2 minggu sebelumnya, teman-teman dari kelompok 2 sudah presentasi tentang bagaimana sistem kerja, ya, yang terjadi sesuai dengan tren yang saat ini berjalan, ya. Kemudian bagaimana employee experience dikembangkan,
bagaimana employee engagement diwujudkan sebagai bagian dari proses employee experience yang disusun dengan mengembangkan sistem manajemen SDM yang terintegrasi mulai dari saat orang masuk sampai selesai di company. Nah, itu di perusahaan memfasilitasi dengan baik sehingga karyawan merasa punya purpose, karyawan merasa bahwa kontribusi mereka adalah signifikan di dalam organisasi, merasa bahwa keberadaan mereka dihargai dengan fair, keberadaan mereka di reward dengan baik, sehingga memastikan mereka retain dan berkontribusi maksimal di dalam organisasi perusahaan. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya untuk memastikan bahwa orang-orang kita, SDM di dalam organisasi, itu memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Nah, untuk bisa memastikan itu, maka fungsi SDM harus pertama sekali menyusun apa yang disebut dengan people kompetensi. Ya, masuk ke ini yang kedua nih, people kompetensi. Jadi harus pasti perusahaan harus punya nih kamus kompetensi untuk setiap posisi yang ada di dalam organisasi. Kemudian dilihat itu ada gap nggak antara people kompetensi yang di-expect oleh perusahaan dengan actual kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Gap itu diisi ya melalui program learning and development yang nanti akan dipresentasikan oleh atau difasilitasi oleh teman-teman kelompok 3. Nah, itu jadi people development management atau di beberapa tempat, di beberapa perusahaan disebut dengan bagian training and development atau bagian learning development, yaitu proses penumbuh kembangan karakter, kompetensi, dan karir karyawan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, pertama tentunya dasarnya basisnya adalah people kompetensi tadi. Kita mesti lihat ada gap. Oleh karena itu, lingkup dari people development atau learning development management itu pertama kita memetakan profil kompetensi dan kinerja karyawan. Kita harus pastikan bahwa kita punya profil yang clear, seperti apa gambaran demografi atau mapping profil orang-orang kita. Dari sisi kompetensi, seberapa besar gap-nya, kemudian juga bagaimana kinerjanya. Nah, kemudian di bagian ini, bagian SDM yang mengelola learning and development, juga menyusun apa yang disebut dengan individual career plan. Jadi, divisi SDM, khususnya bagian learning, itu harus punya tuh, berdasarkan hasil pemetaan tadi, ya, kemudian clear profilnya, kompetensinya, gap kompetensinya seperti apa, digabungkan dengan kinerjanya seperti apa. Nah, kemudian disusun apa yang disebut dengan individual career plan. Yang diharapkan karyawan ini punya potensi, punya kesempatan untuk menjadi business leader di masa yang akan datang. Kemudian di bagian ini juga menyusun apa yang disebut dengan individual development plan. Jadi nanti clear nih posisi ini, incumbent-nya ini, ya, gap kompetensinya seperti apa yang perlu diimprove, strength-nya seperti apa, kemudian bagaimana kontribusinya selama ini, bagaimana kinerjanya selama ini, dan untuk terus meningkatkan kinerjanya, untuk bisa kompetensinya match dengan kebutuhan organisasi perusahaan, maka disusunlah ya individual development plan, rencana pengembangan ke depan, sehingga nanti karyawan ini betul-betul bisa memiliki kompetensi yang match sesuai dengan people kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, teman-teman, bagian ini juga menyusun apa yang disebut dengan succession plan. Ya, dia harus punya nanti profile, talent pooling, dan ini menjadi dasar dalam penyusunan succession plan. Ya, tentunya dari setiap level ada learning program yang disusun, disesuaikan dengan karakteristik perusahaan, sesuai dengan karakteristik bisnis, baik itu
learning yang terkait dengan soft skill, baik itu learning yang terkait dengan technical skill maupun learning yang terkait dengan leadership and management development. Gitu. Ya, ini lingkup dari people development atau learning and development. Nah, secara lengkap teman-teman dari kelompok 3 akan memandu kita untuk diskusi lebih mendalam tentang topik kita malam hari ini. Silakan teman-teman kelompok 3, itu pengantar dari saya untuk memulai diskusi kita malam ini. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih yang akan share Mas Iksan. Ya, baik. Izin, Mas. Oke, sebentar. Nanti ada yang timekeeper ya, Mbak Mutia ya, diatur Iya. aja. Kita mungkin presentasi maksimal. Baik, terima kasih Pak Akbar. Selamat malam Pak Akbar, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai topik Learning and Development. Kami kelompok 3 terdiri dari saya, Mutia, Mas Syarif, Enji, Berman, Mas Iksan, dan Retno. Oke, next Mas. Oke, di sini ada definisi mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan kualitatif dalam cara seseorang melihat, mengalami, memahami, dan mengkonseptualisasikan sesuatu di dunia nyata. Terjadi terutama di dunia kerja, pembelajaran sosial, digital, dan pelatihan formal. Elemen daripada LND adalah pembelajaran. Terdiri dari 2, yaitu pembelajaran terstruktur seperti pelatihan e-learning dan coaching, pelatihan tidak terstruktur yaitu pengalaman kerja dan belajar mandiri. Lalu yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses pertumbuhan kemampuan potensi seseorang melalui pengalaman belajar dan pendidikan. Selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan adalah proses sistematis dan formal untuk membantu individu memperoleh pengetahuan. Dapat berupa pelatihan tatap muka dan atau rangkaian program pelatihan. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah perluasan wawasan, nilai, dan pemahaman untuk kehidupan secara menyeluruh, bukan hanya untuk satu bidang pekerjaan. Oke, di sini ada mengenai formal dan informal learning. Jadi di sini ada 4 kuadran. Yang di utara adalah learning directed. Lalu yang di barat adalah informal. Di sini didapat melalui pembelajaran didapat melalui pekerjaan, work experience dengan refleksi mengambil kesimpulan dan merencanakan aksi masa depan. Lalu kuadran yang di bawah, yang di sebelah selatan adalah guided discovery. Di sini coaching dan learning dengan rekan sejawat, melakukan hal baru, pelaporan atas pengalamannya tersebut. Ini untuk yang informal dan organization directed. Lalu untuk kuadran yang di formal dan organization directed, di sini adalah courses dan program. Akan sukses jika ada perubahan sikap yang dapat memperbaiki performance. Di sini datang dari diri sendiri juga. Lalu untuk kuadran selanjutnya, di sini adalah performance support. Di sini untuk yang di garis Y, learner directed, dan yang di garis X adalah formal. Di sini disupport oleh organisasi, contohnya adalah e-learning. Lanjut, Mas. Oke, di sini mungkin ada sedikit definisi dari Hoyle program training yang bersifat formal dimulai sejak proses induction agar peserta dapat proses induction di sini adalah proses pengenalan perusahaan pada saat karyawan baru keterima kerja di satu perusahaan. Di sini peserta harus dapat merasakan pengalaman untuk melakukan hal yang berbeda, mengambil langkah yang bersifat sementara untuk mencoba hal baru, lalu merasakan pengalaman melalui trial and error, merasakan pengalaman kerja langsung, berdiskusi dan berhubungan langsung dengan rekan sekerja. Lalu evaluasi harus diambil untuk mengetahui bahwa tujuan program belajar sudah tercapai. Oke, selanjutnya di sini adalah komponen learning and development. Yang pertama, strategic learning and development itu
terdiri dari learning and development policies, learning and development culture, lalu semua tertuju ke learning and development process. Oke, terbagi menjadi dua, learning and development process, ada organizational learning dan individual learning. Individual learning itu lalu akan bercabang menjadi formal learning, self-directed learning, dan informal learning. Suaranya hilang ya, gitu ya. Iya Pak, hilang ya Pak? Masih ada Pak, masih Jelas, Pak. di saya. Aman. Siap, jelas, Pak. Jelas. Sudah terdengar Pak? Udah. Oke. Saya lanjut ya, organizational learning di sini ada knowledge management juga. Untuk training and digital learning bisa merupakan suatu blended learning. Oke, lanjut Mas. Mas Iksan, next. Oke, mungkin teman-teman untuk mempersingkat waktu di sini connected social learning adalah cara belajar dan yang menghubungkan minat dan kebutuhan belajar seseorang dengan peluang yang ada di tempat kerja, termasuk belajar dari rekan kerja. Jadi posisinya tuh dari tengah-tengah antara pelatihan formal dan pelatihan informal. Tujuannya untuk orang menyadari apa yang perlu mereka pelajari. Oke, selanjutnya adalah hubungan learning and development dan manajemen SDM lainnya. L&D itu bagian penting dari manajemen SDM. L&D harus selaras dengan strategi HR dan terhubung dengan desain dan pengembangan organisasi, manajemen pengetahuan, perencanaan SDM, dan manajemen talenta kinerja. Tujuan ini adalah untuk integrasikan aktivitas L&D dengan aktivitas manajemen SDM lainnya. Dan untuk menciptakan horizontal fit, yaitu keselarasan antar aktivitas SDM. Lalu dimensi etika berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang tindakan yang benar. Selanjutnya, pendekatan etis dalam L&D harus diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran diperlukan secara adil dan sesuai dengan prinsip. Artinya, meskipun L&D bertujuan untuk mendukung tujuan organisasi, L&D harus mempertimbangkan kebutuhan karyawan juga untuk merasa berkembang dan merasa terpenuhi dalam pekerjaan. Lanjut, Mas. Oke, di sini ada strategi L&D, ada 3 area kunci. Yang pertama adalah strategi untuk menciptakan budaya belajar, untuk membangun budaya belajar di mana hal ini manajemen atasan karyawan tim L&D. Strategi belajar organisasi. Strategi belajar organisasi pendekatan pengetahuan dan detail untuk mendukung kinerja dan kebutuhan dalam organisasi. Lalu selanjutnya adalah strategi pembelajaran individu dengan PON dan mengantisipasi kebutuhan belajar organisasi. Masukan dari manajemen atasan dan karyawan sangat penting dalam proses ini. Lanjut, Mas. Oke, ini mungkin skip aja untuk case study. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Berman. Silakan, Bang Berman. Terima kasih Bu Mutia. Selamat malam Pak Okder, selamat malam rekan-rekan semua. Nah, dalam bab ini yang seperti tadi di diagram yang tadi Bu Mutia itu ada organization learning dan learning organisasi, ini sebagai wadahnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan organization learning itu adalah proses pengembangan pengetahuan, wawasan teknik, dan praktik untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kedengaran nggak? Sorry. Udah kedengaran belum ya? Aman, ada Pak. Aman ya? Aman, Mas Berman. Oke. Saya ulangin ya. Organisasi learning itu adalah proses pengembangan pengetahuan, wawasan, teknik, dan praktik untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang berfokus pada pembelajaran kolektif yang didukung oleh sistem dan budaya organisasi. Nah, biasanya ada 4 model yang disebut dengan 4I menurut Crossan. Yang pertama adalah intuisi, yaitu adalah mengenali pola dari pengalaman. Yang kedua adalah interpreting atau menafsirkan, yaitu dengan cara menjelaskan gagasan. Ketiga itu adalah integrating, yaitu menciptakan pemahaman bersama. Dan keempat itu adalah institusionalisasi, yaitu menjadikan pembelajaran sebagai kebiasaan organisasi. Nah, cuman dalam konsep ini menurut
menurut Agris, pembelajaran 4 ini ada dua konsep menurut Agris dan Easterby dan Smith, yaitu adalah dengan konsep single dan double learning. Nah, kalau misalnya yang disebut dengan pembelajaran single loop itu adalah pembelajaran yang bertahap dengan menggunakan cara-cara yang sudah ada, sedangkan pembelajaran double loop atau dua lingkaran itu dengan mempertanyakan atau mengubah asumsi dasar yang sudah ada pada organisasi tersebut. Next, Mas. Nah, yang kedua adalah organisasi pembelajaran atau the learning organisasi, yaitu disebutkan organisasi yang terus berubah dan mendorong semua anggotanya untuk terus belajar dan berkembang. Menurut Gavin, dia mengusulkan bahwa organisasi pembelajaran itu unggul dalam 5 hal. Salah satunya adalah nomor 1, pemecahan masalah secara sistematis, kedua, melakukan eksperimen, ketiga, belajar dari pengalaman masa lalu, keempat, belajar dari orang lain, kelima adalah mentransfer pengetahuan. Next, Mas. Nah, berikut adalah perbandingan antara yang disebut dengan pembelajaran organisasi atau organizational learning dan organisasi pembelajar. Di sini ada matriksnya. Kalau disebut dengan pembelajaran organisasi itu berarti fokus pada proses belajar. Kedua, bersifat deskriptif atau menggambarkan apa yang terjadi. Dan ketiga itu realitas praktik di lapangan. Sementara organisasi pembelajar itu adalah fokus pada hasil dan transformasi, bersifat preskriptif atau memberitahukan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah aspirasi ideal dari sebuah organisasi. Next, Mas. Dan next, bahan yang selanjutnya adalah individual learning ya. Yang disebut dengan individual learning ini adalah apa yang dilakukan oleh karyawan atau yang difasilitasi untuk mereka guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang disebut dengan KSA ya, knowledge, skill, dan abilities yang mereka butuhkan agar dapat bekerja secara efektif dan dalam pekerjaan mereka saat ini serta berkembang di masa depan. Ada dua hal paling umum untuk dua aktivitas ini adalah pelatihan di tempat kerja atau on-job training. Terus yang kedua adalah pelatihan di luar pekerjaan atau off-the-job training. Next, Mas. Teori, ada beberapa teori ya untuk yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana. Nomor 1 adalah teori pembelajaran behavioristik, yaitu belajar dengan stimulus atau respon yang dikuatkan dengan reward dan punishment. Terus yang kedua adalah teori pembelajaran kognitif, yaitu belajar melalui pemrosesan informasi dan pemahaman konsep. Dan ketiga, teori pembelajaran eksperiensial, yaitu belajar dari pengalaman langsung dan refleksi. Keempat, social learning theory, belajar dengan mengamati orang lain atau melihat role model. Kelima adalah learning curve, setiap orang itu butuh waktu yang berbeda untuk mencapai standar kerja tertentu. Yang keenam adalah pembelajaran dari ilmu neuroscience, yaitu adalah ini ibaratnya berhubungan dengan pertumbuhan ya, serangkaian perubahan fisik yang memberikan perkembangan dan wawasan pemikiran. Next, Mas. Dan selanjutnya adalah model pembelajaran itu adalah model 70-20-10 yang disebut dengan 70% adalah dari pengalaman, 20% itu adalah pembelajaran sosial, 10% adalah pelatihan formal. Model ini menyoroti pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan dari orang lain atau pembelajaran sosial serta kontribusi yang relatif kecil dari pelatihan formal. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran itu self-direct learning atau pembelajaran yang diarahkan sendiri, yaitu adalah individu belajar atas inisiatif sendiri, menentukan tujuan dan cara belajarnya dan mengatur kecepatan sendiri. Tetapi didukung oleh learning and development melalui coaching, mentoring, dan akses materi pembelajaran dan perencanaan pengembangan pribadi. Next. Ini adalah kayak tabel gitu ya, tabel atau model self-directing learning model. Itu ada stage 1, tipe learning, terus trainer, authority, coach, example, dan seterusnya sampai dia di stage level di self-directed, yaitu udah bisa sebagai konsultan, delegator. Ya, contohnya internship, dissertation, individual work, atau self-directed. Next, Mas. Selanjutnya adalah proses pembelajaran belajar untuk belajar atau learning to learn.
Maksudnya adalah orang terus-menerus belajar dan proses tersebut memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang bertujuan untuk memberikan dasar untuk mengatur dan merencanakan pembelajaran, mengidentifikasikan secara tepat apa yang dipelajari, ketiga, membagikan apa yang dipelajari kepada orang lain, keempat, mentransfer apa yang telah dipelajari dan menerapkannya pada situasi yang berbeda. Next. Selanjutnya adalah perencanaan pengembangan diri atau personal development planning adalah proses mencatat dan merencanakan pengembangan keahlian dan pengetahuan secara terus-menerus yang bertujuan agar seorang selalu relevan, berkembang, dan siap menghadapi perubahan dalam dunia kerja. Tahapan ini ada beberapa: satu, menganalisa situasi; dua, menetapkan tujuan; ketiga, itu menyusun action plan; keempat, pelatihan formal; dan kelima, itu adalah melakukan implementasi. Next, Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Angie ya. Pak Benman, selamat malam, dan teman-teman semuanya. Seperti yang akan disampaikan oleh kelompok kami selanjutnya mengenai proses learning and development. Untuk proses learning and development itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dari learning and development, yang berarti menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, analisis ini sendiri memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu analisis kebutuhan belajar, merupakan peningkatan keterampilan di berbagai divisi maupun individu. Yang kedua, analisis gap, yaitu gap antara apa yang diketahui dan dilakukan dengan apa yang seharusnya diketahui dan seharusnya dilakukan. Pendekatan ketiga, analisis rencana perusahaan dan tenaga kerja, yaitu menunjukkan jenis keterampilan dan jumlah orang yang akan dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya yaitu pendekatan survei, untuk memperoleh pandangan manajer dan karyawan lainnya mengenai kebutuhan learning and development. Yang selanjutnya analisis peran, menyiapkan profil dan kerangka kerja suatu peran demi kebutuhan learning. Analisis keterampilan, menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai standar kinerja. Dan yang terakhir yaitu manajemen kinerja, yaitu menganalisis perjalanan peran dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Untuk gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh dari analisis peran, di mana di sini terdapat role itu sebagai product manager. Di sini dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang product manager. Di antaranya itu seperti product specification, market research, availability, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut biasanya dilakukan dengan cara coaching. Selanjutnya yang di bawah itu merupakan apa yang harus dilakukan oleh seorang product manager, di antaranya prepare product budget, prepare marketing plans, conduct market review, dan lain sebagainya. Dan metode learning-nya juga hampir sama, yaitu melalui coaching. Next, Mas. Bisa. Next, Mas. Oke, untuk proses learning and development selanjutnya, yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan itu merupakan pembelajaran dalam organisasi yang terjadinya secara formal dan informal. Kalau formal itu biasanya melalui kursus pelatihan, sedangkan kalau yang informal itu biasanya seperti mentorship, diskusi, dan melalui pembelajaran e-learning. Dalam perencanaan ini ada terdapat bidang-bidang yang termasuk dalam perencanaan proses learning and development. Di antaranya itu workshop learning, sebagian besar merupakan pembelajaran informal, yaitu seperti learning by doing. Yang kedua, pembelajaran sosial dan kolaboratif, yaitu belajar melalui interaksi dengan orang lain, terutama rekan kerja. Yang ketiga, pembelajaran digital melalui e-learning atau pembelajaran mandiri melalui media sosial dan smartphone. Yang keempat, pelatihan, pembelajaran formal, tatap muka, dan menggunakan kegiatan instruksi yang sistematis dan terencana baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Dan yang terakhir, pembelajaran campuran, yaitu menggabungkan dua atau lebih kegiatan untuk meningkatkan dampak dari perencanaan tersebut. Untuk proses selanjutnya yaitu penerapan.
Di sini ada peran spesialis dari learning and development dan manajer ini, di mana spesialis R&D ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kursus pelatihan formal dan informal. Sedangkan manajer ini tidak hanya dalam mempromosikan pembelajaran di dalam departemen masing-masing, tapi juga memastikan bahwa tiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Serta progres yang terakhir dari learning and development yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menetapkan seberapa baik kegiatan learning and development berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan mengukur aktivitas program pembelajaran individu sehingga kebaikan atau upaya yang dilakukan dapat dilakukan. Untuk hal-hal yang dievaluasi itu menjadi dua, itu mengevaluasi kontribusi keseluruhan dari LPD dan mengevaluasi pembelajaran individu. Untuk evaluasi kontribusi keseluruhan dari LND itu biasanya dilihat dari return on investment, karena untuk biaya yang dikeluarkan dalam pelatihan dan pengembangan ini dapat dianggap sebagai investasi untuk mendukung evaluasi pada metode ini. Kedua, return on expectation, evaluasi yang menilai sejauh mana orang percaya bahwa ini telah mencapai apa yang diharapkan organisasi. Yang kemudian, survei internal memperoleh pandangan manajer ini tentang efektivitas yang lebih. Dan yang terakhir, perbandingan eksternal, bandingkan apa yang terjadi dalam organisasi dengan apa yang dapat dianggap sebagai topik baik di bisnis lain. Dan untuk mengevaluasi pembelajaran individu, melakukan pendekatan evaluasi pembelajaran dengan dua cara, yaitu standar kinerja dan perilaku kerja aktual tiap individu. Yang kedua, model Fitzpatrick. Nah, model ini memiliki 4 level, yaitu level pertama reaksi, level kedua evaluasi pembelajaran, level ketiga evaluasi perilaku, dan level terakhir yaitu evaluasi dampak terhadap kinerja organisasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi masalah dilakukan dengan nilai sejauh mana perubahan perilaku hasil data ini telah terjadi. Ya. Boleh next, Miss. Selanjutnya akan Terima kasih, selamat datang semua. Pada saya untuk saya ini saya akan yang pertama box learning. Learning saat individu belajar di tempat mereka melalui latihan formal atau pembinaan mandiri dan e-learning. Namun pelatihan formal seperti induksi, mentoring, dan coaching tetap dibutuhkan. Selanjutnya mengenai pendekatan pembelajaran di tempat kerja. Pembelajaran berbasis pengalaman di tempat kerja sangatlah penting, tetapi harus dipadukan dengan pendekatan yang terencana. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran di tempat kerja antara lain adalah dengan melakukan pelatihan induksi, kedua pengalaman terencana, ketiga rotasi pekerjaan, keempat coaching, mentoring, budding, dan shadowing. Kemudian selanjutnya yang kelima manajemen kinerja, dan yang terakhir adalah perencanaan pengembangan pribadi, e-learning, dan pendekatan pembelajaran secara terhubung. Kemudian untuk membuat pembelajaran di tempat kerja secara efektif dengan pembelajaran secara sosial. Menurut Hart, pembelajaran sosial adalah tentang orang-orang yang saling terhubung, berkolaborasi, dan belajar dari satu sama lain di tempat kerja setiap harinya. Pembelajaran sosial atau kolaboratif terjadi secara berkelanjutan di tempat kerja di mana individu dan kelompok bekerja sama, memecahkan masalah, dan belajar dari satu sama lainnya. Untuk mendukung hal ini, Learning and Development perlu memfasilitasi kolaborasi tim dan mendukung pembelajaran berkelanjutan melalui komunitas praktik dan kelompok belajar, bukan hanya menyediakan kursus atau materi pelatihan formal saja. Next, Mas Isan. Kemudian untuk komunitas pembelajaran, di mana komunitas pembelajaran ini merupakan kelompok orang yang melakukan pekerjaan serupa dan berkumpul untuk belajar satu sama lainnya. Mereka bisa dibentuk dalam departemen oleh manajer atau individu
dan beroperasi secara informal. Namun LND dapat mendorong dan mendukung mereka sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan dengan pelatihan secara tradisional. Komunitas ini dapat dibentuk baik dalam konteks formal untuk mendukung kursus atau program secara online maupun secara mandiri oleh peserta. Kemudian pembelajaran digital yaitu mencakup pencapaian peluang dan dukungan pembelajaran melalui teknologi berbasis komputer dan internet, di mana pembelajaran ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah digital formal, yaitu pembelajaran berbasis kursus yang menggunakan teknologi. Yang kedua, digital informal, yaitu pembelajaran informal yang mendukung pembelajaran di tempat kerja seperti melalui suatu forum. Yang ketiga adalah pembelajaran campuran atau blended learning, di mana penggabungan pembelajaran formal dan informal seperti metode kelas terbalik atau flipped classroom, di mana transfer pengetahuan dilakukan secara online, sementara pembelajaran tatap muka tetap dilakukan untuk diskusi dan kegiatan lainnya. Untuk contoh pembelajaran berbasis digital yang kita ketahui ada banyak, di mana diantaranya satu, lingkungan pembelajaran secara virtual, kemudian media sosial, jaringan sosial perusahaan, teknologi berbasis pengetahuan, smartphone dan aplikasi pembelajaran lainnya, dan pembelajaran berbasis permainan ataupun lainnya. Next, Mas Isan. Kemudian untuk training, ini juga tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Berman di slide sebelumnya, di mana training ini merupakan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara sistematis dan terencana, baik di luar pekerjaan maupun di tempat kerja. Pelatihan dapat mencakup keterampilan teknis atau hard skill, keterampilan interpersonal atau soft skill, dan untuk mendapat atau kepatuhan hukum atau informasi organisasi lainnya. Tujuan dari training adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis, meningkatkan efisiensi dan mendukung produktivitas kerja, menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar, menyiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dan tantangan baru. Kemudian untuk dari jenis trainingnya, ini juga tadi dijelaskan oleh Pak Berman di slide sebelumnya, di mana jenis training ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah on-job training dan off-the-job training. On-the-job training adalah pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja, sedangkan untuk off-the-job training adalah pelatihan di luar tempat kerja, seperti melakukan ada kegiatan seminar ataupun kegiatan kursus. Keuntungan dari training adalah yang didapatkan, yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan spesifik, yang kedua menambah motivasi dan kepuasan kerja, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan. Kemudian di sini adalah mengenai magang. Magang adalah pekerjaan yang dibayar dengan program pengembangan keterampilan melalui pelatihan di tempat kerja atau berada di luar tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keterampilan pemberi kerja dan memberikan peluang bagi karyawan. Magang ini dibangun atas kemitraan antara pemberi kerja dan peserta magang, di mana pemberi kerja menyediakan pelatihan, pengalaman, dan penilaian akhir. Peserta magang diharapkan untuk dapat belajar dan bekerja keras untuk menjalankan program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan, untuk next ini akan dijelaskan oleh Pak Retno. Silakan Pak. Halo, makasih Pak. Selamat malam semua. Melengkapi presentasi dari materi teman-teman, kali ini kali ini saya menyampaikan materi dengan tema Leadership and Management Development. Leadership Management Development ini materinya berfokus utama adalah sebagaimana pendekatan sistematis dalam proses dan hasil dari development agar meningkatkan efektivitas pemimpin maupun manajer dalam menghadapi ini penting. Kalau lihat dari lebih dari 60% karyawan stres itu akibat dari supervisinya sendiri. Nah, sisanya 30-40% itu akibat faktor lain. Nah, maka dari itu, temuan ini menyoroti 2 argumen utama. Yang pertama,
Pengembangan bakat manajerial pada saat ini merupakan investasi strategis yang menemukan kelangsungan dan kemajuan organisasi di masa depan. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak memadai memiliki dampak yang signifikan terhadap semangat kerja bagi karyawan tersebut. Next. Lanjut ke slide ini adalah hakikat dari leadership. Hakikat dari leadership ini menjelaskan esensi kepemimpinan melalui 4 dimensi utama ya. Yang pertama yang jelas leadership itu punya vision yang jelas, yang kedua memiliki motivasi, yang ketiga itu memiliki engagement yang kuat, yang keempat itu memiliki result. Next Mas. Setelah hakikat dari kepemimpinan, kita mengacu kepada hakikat dari manajemen. Hakikat dari manajemen ini menguraikan konsep manajemen sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Lalu sumber daya tersebut kalau sumber daya itu terdiri dari people, finance, system, dan teknologi. Lalu manajemen menghadapi tantangan signifikan berupa keragaman tugas, perubahan lingkungan yang cepat, ketidakpastian yang menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi ketidakpastian. Next, Mas. Ini adalah komparasi dari leadership dan manajemen. Aspek-aspeknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dari aspek fokus, aspek action, dan aspek hasil ya. Dari aspek fokus, leadership itu lebih mengedepankan vision dan perubahan. Dari aspek manajemen itu fokusnya itu lebih ke efisiensi dan kontrol. Lalu dari aspek action, leadership itu lebih mengutamakan motivate dan inspire. Untuk manajemen itu lebih kepada plan dan organize. Lalu untuk hasil, leadership itu lebih mengedepankan engagement dan direction. Untuk manajemen itu lebih ke execution and stability. Next, Mas. Ini prinsip inti pengembangan kepemimpinan. Itu masuk pada individu yang ketiga itu feedback yang relevan dan pastinya harus tepat waktu feedbacknya, lalu pelatihan kepercayaan diri yang tinggi, yang terakhir itu follow up yang appropriate ya, follow up yang sesuai. Next, Mas. Ini juga materi tadi sudah disampaikan Pak Firman dan Bu Mutia. Metode untuk pelatihan kepemimpinan itu, pengembangan kepemimpinan itu ada formal education, ada coaching, sama satu lagi itu ada action oriented ya. Next, Mas. Kalau di sini kita bisa melihat management development goal dan definition ya. Next, Mas, ini sudah disampaikan ya. Ini metode formal pengembangan manajemen itu yang pertama, yang pasti plan experience. Ini melibatkan pembelajaran melalui pengalaman kerja yang dirancang seperti rotasi pekerjaan dan keanggotaan dalam tim proyek ya, untuk memberikan exposure terhadap berbagai aspek manajerial. Yang kedua itu coaching and mentoring, yang ketiga action learning, yang terakhir itu formal training. Next, Mas. Nah, ini untuk informal itu ya, manajemen development ya. Ada performance management feedback, ini mengacu pada proses pemberian umpan balik yang sistematis berdasarkan kompetensi di mana evaluator ada identifikasi dan area yang masing-masing tersebut.
Yang kedua itu penyusunan rencana pengembangan pribadi yang terstruktur, di mana manajer menetapkan tujuan spesifik dan terukur bahwa setiap atau masalah yang tidak biasa dalam pekerjaan sehari-hari dapat menjadi peluang pembelajaran. Yang kelima itu reflective learning. Reflective learning ini melibatkan analisis budaya pengembangan pembelajaran sebagai fasilitator umat dalam proses ini. Yang terakhir itu independence in development ya. Ini menyoroti hubungan ketergantungan antar organisasi di Pendekatan personal yang biasanya 1 lawan 1 ya, antara staff dengan manajernya atau line manager dengan second line manajernya. Dan menurut Whitmore sendiri, coaching tujuannya ini untuk membuka potensi seorang yang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Sehingga coaching ini membantu daripada performance seseorang tersebut untuk terus belajar daripada mengajari mereka seperti itu. Nah, dari Clutterbuck dan Megginson sendiri di tahun 2005 ini dia mengidentifikasi beberapa gaya coaching gitu ya. Yang pertama ada asesor, ya ini lebih mirip dengan instruksi ya, tapi ini melibatkan memberitahu orang cara melakukan sesuatu. Jadi dia lebih ngasih tahu lalu dia akan menilai gitu ya. Lalu yang kedua demonstrator gitu ya. Dia menunjukkan juga memberitahukan kepada si coachingnya sendiri cara melakukan sesuatu dan kemudian meminta mereka melakukannya dengan bimbingan daripada si coach sendiri seperti itu. Dan yang ketiga ada yang namanya tutor. Ini melibatkan dorongan kepada peserta didik untuk mencari tahu nih cara melakukan sesuatu sendiri. Ini masih relatif bersifat direktif karena coach sendiri yang menyarankan apa yang harus dicari. Nah, yang terakhir ini stimulator, jadi menstimulasi aja gitu ya. Ini tujuan untuk membantu coach untuk belajar sendiri dengan mengarahkan pemikiran mereka melalui penggunaan pertanyaan yang memancing wawasan. Selanjutnya, mengenai mentoring skill. Jadi, mentor ini biasanya dia menawarkan bimbingan gitu ya. Bimbingan, saran yang pragmatis dan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu biasanya seseorang gitu ya yang ditugaskan kepada mereka untuk belajar dan berkembang. Jadi metode ini biasanya membantu orang belajar yang berbeda dari pembinaan yang dapat menjadi sarana yang relatif bersifat mengarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang. Seperti itu. Lalu mentor sendiri biasanya menyediakan orang-orang beberapa hal ya. Yang pertama, biasanya dia memberikan saran dalam penyusunan program pengembangan diri. Lalu yang kedua, biasanya memberikan bantuan umum juga mengenai beberapa program pembelajaran. Mohon maaf. Yang ketiga, panduan tentang cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, saran dalam menangani masalah administratif, teknis, atau personal yang dihadapi oleh individu. Yang kelima, biasanya informasi tentang cara melakukan sesuatu, dan juga biasanya kalau ada karyawan baru gitu ya, dia mengajarkan budaya perusahaan, hal-hal yang boleh, dan hal-hal yang biasanya nggak dilakukan di suatu perusahaan. Lalu yang keenam, pelatihan dalam keterampilan tertentu.
Yang ketujuh juga dia membantu dalam menangani proyek, tapi nggak ngerjain gitu ya, tapi hanya mengarahkan mereka ke arah yang benar. Lalu yang terakhir, mentor ini juga sering kita sebut sebagai figur orang tua atau senior ya, yang kita sering ambil minta pendapatnya gitu ya, dengan pengalaman dia, dengan keahlian dia. Biasanya kita berdiskusi dengan mereka untuk apa namanya, mencari suatu solusi atau problem solving. Nah, selanjutnya ada yang namanya facilitating skill. Ini sedikit aja ya, facilitating skill hanya proses membantu orang untuk belajar, terutama bagi diri mereka sendiri daripada memaksa mereka untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Tujuan fasilitator ini adalah untuk membimbing pemikiran daripada sekadar memberikan pengetahuan baru. Selanjutnya, fungsi fasilitator juga tidak membiarkan mereka sendiri ikut campur ya. Jadi fasilitator ada di sana untuk membantu orang belajar, bukan untuk memasakkan ide-ide mereka sendiri seperti itu. Nah, ini yang terakhir, job instruction skill. Biasanya job instruction skill ini dilakukan atau diberlakukan kepada eh, misalkan karyawan-karyawan yang baru masuk gitu ya, untuk ketika orang mempelajari tugas-tugas tertentu, terutama yang melibatkan keterampilan administratif atau manual dasar gitu ya. Jadi hal-hal dasar yang harus dipelajari oleh si pembelajar ini, sehingga pembelajaran akan lebih efektif jika teknik instruksi pekerjaan digunakan. Lalu ada beberapa urutan juga nih, sekuensial untuk instruksi itu sendiri. Biasanya yang pertama, rencana bagaimana untuk menyampaikan materi pelajaran, dari mulai menggunakan metode pengajaran, alat bantu visual, dan alat bantu demonstrasi yang tepat. Selanjutnya, urutan selanjutnya yaitu tindak lanjut atau follow up. Follow up yang terus dilakukan selama periode pelatihan untuk seluruh waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tingkat kinerja yang setara dengan pekerjaan, berpengalaman normal dalam hal kualitas, kecepatan, dan perhatian terhadap keselamatan. Itu semua dari kami ya, kelompok grup 3. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Pak Abder. Ya baik, terima kasih teman-teman kelompok 3. Tadi dengan jelas dan clear teman-teman semua, kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman kelompok 3 bagaimana proses learning and development di dalam organisasi perusahaan. Jadi semua tujuannya adalah tadi, bagaimana perusahaan memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi, ya kompetensi itu skill, knowledge, attitude, ya sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan, kompetensi dan karakter. Nah ingat ya, pada sesi pertama kita sudah sempat sampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh organisasi adalah talenta atau karyawan ini memiliki kinerja sesuai dengan kebutuhan atau tujuan perusahaan. Jadi dia berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah talenta ini harus punya kemampuan, punya capability. Ya, capability itu kita terjemahkan dua hal. Pertama, terkait dengan kompetensi. Yang kedua, terkait dengan learning agility. Ya, jadi dia harus punya kompetensi yang selaras dengan dinamika atau perkembangan bisnis. Jadi pada saat bisnis bertransformasi menjadi digital transformation, nah harus diikuti oleh skill, knowledge karyawan, harus diikuti oleh capability karyawan, kompetensi karyawan. Nah, oleh karena itu perlu upskilling ya terhadap keahlian-keahlian baru atau pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, sini dibutuhkan apa yang disebut tadi learning agility, kemauan untuk belajar dan kemampuan untuk belajar cepat. Nah, sekarang tentunya dengan dinamika yang ada, perkembangan bisnis yang ada, itu landscape pengelolaan learning and development juga berubah. Jadi dengan adanya teknologi praktis yang tadinya banyak di kelas, ya sekarang bisa di mana saja, bisa menggunakan teknologi.
yang tadinya belajar bersama-sama sekarang belajar sendiri, independen. Kemudian yang tadinya belajar eh, dengan assignment yang kompleks gitu ya. Nah, sekarang bisa dengan teknologi kompleksitas itu bisa disederhanakan. Pertama dari sisi tools ya. Yang kedua metode. Metode pembelajaran juga praktis berubah sekarang ini dengan adanya teknologi. Jadi tadi ya ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan pola 70-20-10 ya itu common yang dijalankan. Jadi bagaimana sekarang adalah karena meyakini bahwa efektivitas peningkatan kapasitas karyawan itu lebih banyak 70% lebih itu apabila mereka diterjunkan langsung ke pekerjaan ya, on the job training. 20% lebih banyak pada bagaimana berkolaborasi dengan fungsi-fungsi lain, ya proses pembelajaran melalui kolaborasi, dan 10% terakhir itu ini tadi, pelatihan-pelatihan yang terprogram. Nah, itu metode yang bisa digunakan. Nah, tentunya terakhir, mentornya sendiri, apa instrukturnya atau fasilitatornya. Nah, jadi itu pun juga berubah. Dulu harus ada orang yang ahli ya. Nah, sekarang dengan menggunakan video, dengan rekaman di YouTube, orang bisa belajar, ya kan gitu. Nah, itu tadi dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 3. Nah, saya yakin banyak teman-teman, baik itu pengalaman yang dialami oleh teman-teman selama ini bisa didiskusikan, kita lebih bisa memahami bagaimana peranan dari learning and development atau training and development di dalam organisasi perusahaan. Silakan siapa yang memimpin diskusi. Kita ada 5 kelompok, jadi kelompok 3 peserta silakan minimal satu dari setiap kelompok itu bertanya, berkomentar, memberikan pendapat atau menyanggah dari apa tadi yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 1. Silakan tadi yang memimpin siapa? Ihsan atau Mutia? Mbak Mutia, silakan. Baik, teman-teman, kami membuka pertanyaan atau diskusi. Silakan jika ada pertanyaan untuk kelompok kami. Halo, selamat malam. Malam, Mas Era. Ya, Mbak Mutia, saya dari kelompok 4. Bertanya sedikit lah. Boleh. Oke, kan seperti kita yang tahu ini bahwa teknologi kan berkembang pesat banget nih, gitu. Nah, bagaimana cara seorang HR mengukur keberhasilan program L&D, sementara tuh terkadang HR tuh suka terbentur sama budget training yang ada, gitu loh. Gitu, otomatis kan jadi menjadi hambatan. Gitu. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilan L&D tersebut? Terima kasih. Baik, teman-teman kelompok 3 ada yang mau jawab? Coba jawab, silakan. Mungkin saya jawab dulu ya, Mbak Mutia. Apabila nanti perlu tambahan dari rekan-rekan, saya persilakan. Jadi ini kan terkait dengan trainingnya. Terima kasih Pak Hera atas pertanyaannya. Jadi memang kita ketahui bahwa tadi juga disebutkan oleh Pak Okder, sekarang ini era kita ini sudah era teknologi ini kita sudah semakin maju dah ya, dibandingkan dengan tahun-tahun atau periode sebelumnya. Nah, terkait training, saya ingin menyampaikan studi misalnya di tempat saya terkait dengan tadi masalah budget training ya, kalau nggak salah ya Pak Era. Jadi memang kalau budget training itu kan setiap departemen itu kan biasanya sudah memprediksi gitu, atau mereka sudah membuat dalam satu budget untuk apa sih kegiatan untuk tahun berikutnya dari training setiap departemen untuk setiap karyawannya. Nah, biasanya dari hasil dari semua budget training itu akan diberikan ke XR untuk dapat nantinya ketika si karyawan ini ingin training, dia akan mengajukan form training yang akan dia ikuti. Biasanya kalau misalnya nih budget dia sudah habis, tapi untuk meningkatkan skill suatu karyawan tersebut, misalnya si karyawan itu merupakan harus wajib mengikuti training tersebut, tapi budgetnya ini masih kurang ataupun sudah habis karena dia sebelumnya sudah lakukan training. Itu biasanya yang bersifat mandatori ataupun yang berkaitan yang menuntut dia supaya untuk melakukan training, biasa dari sisi XR ini akan segera mendukung, asalkan dari segi direksi juga dapat meng-approve
kegiatan training yang diajukan oleh si karyawan tersebut. Seperti itu, dan apabila dari rekan-rekan yang lain, saya persilakan apabila ada tambahan ataupun koreksi dari jawaban dari saya. Terima kasih. Saya coba Baik, saya coba mungkin tambahin kalau ya. silakan Bang Berman. Oke, saya coba tambahin dari Mas Syarif Ferdin tadi ya. Saya rasa sih kalau kalau training online training ataupun onsite training sebenarnya sih perbedaannya cuma sedikit, cuman dari sisi budget akomodasi kali ya. Kalau onsite itu berarti akomodasi tambahan tempat sama mungkin ongkos kali ya, ongkos walaupun tiket dan dari narasumbernya. Tapi sebenarnya budget dari training itu sendiri kan servisnya ya, servis atau bahan materi yang diberikan oleh si pemberi. Ya sama aja kan sebenarnya fasilitator plus materinya itu kan harusnya sih sama harganya gitu ya. Nah kalau menurut saya sih baik online ataupun onsite itu saya sih lebih suka online ya. Karena apa? Karena online itu kan kita kita bisa lebih fokusan, dan satu lagi itu kalau misal pada saat training itu mereka jelasin apapun dan kita bisa langsung cari tuh either itu ChatGPT atau mungkin di googling langsung dan kita bisa mengerti tambahnya seperti apa gitu. Nah, ya intinya sih masalah budget segala macam gitu nggak ada bedanya lah ya untuk online sama onsite training gitu. Demikian tambahan dari saya. Oke, kalau saya tambahin dari sisi pengalaman saya ya. Nah, kalau untuk biasanya memang kalau di saya di industri saya di asuransi itu kita punya apa namanya minimum budget buat training itu dari OJK ya, minimum harus berapa persen gitu dari budget perusahaan. Namun kalau untuk apa namanya trading yang mungkin kan untuk perusahaan yang budgetnya kurang itu mungkin bisa eh, eh, bisa sharing juga dari teman-teman yang lebih jago di dalam perusahaan itu sendiri untuk saling berbagi gitu ya. Jadi kayak in-house training gitu. Atau dari digital learning atau dari YouTube juga bisa kan. Nah, untuk pengukurannya itu biasanya memang HR itu meminta kami karyawan untuk memberikan feedback atau apa namanya untuk menyampaikan kembali ke teman-teman yang nggak ikut training sih Mas. Jadi biasanya nanti memang pengukurannya seperti itu. Biasanya HR itu ngelihat feedbacknya, apakah si training itu berhasil atau tidak. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Izinkan sedikit sih, saya Sayuti dari kelompok 2 menyambung terkait budgeting ini dan juga menyambung dari Pak Okter tadi menyampaikan konsep 70-20-10. Nah, kesannya ini kan seolah-olah budgeting ini semua terkait dengan classroom training ya, ataupun formal training, baik itu online maupun offline. Nah, apakah sebenarnya konsep 70-20-10 ini lebih bersifat kayak tidak real, hanya akal-akalan supaya seolah-olah hanya 10% loh sebenarnya kita on job training, sorry, hanya 10% loh ternyata budget untuk pembelajaran ini untuk classroom gitu. Sebenarnya lebih banyak habis kepada 70-20 itu, yaitu misalnya on job training dan juga sharing coaching. Nah, kenapa seolah-olah budget ini menjadi hal terbesar dalam training, padahal porsinya hanya 10% gitu. Baik, teman-teman ada yang mau bantu jawab, Mas Iksan atau Bang Berman atau Mas Saya Ari? boleh jawab ya Pak Ya. Sayuti ya. Kalau yang 70-20-10 sebenarnya itu bukan nilai mutlak ya, itu hanya sebagai apa namanya, kayak sebagai yang ingin menggambarkan bahwa pembelajaran itu lebih banyak dari experience langsung gitu loh. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita pengen lebih tahu cepat ya udah terjun aja gitu, nggak usah belajar dari siapa gitu ceritanya. Nah, terus yang kedua yang 10% kenapa penting kan biasanya ya terutama dalam mungkin dari sisi teknikal ataupun dari sisi kategori spesialis ya. Nah, yang 10% itu kan ya berarti training formal. Nah, itu kan mungkin akan ada sertifikasi lah atau ada memang requirement tertentu yang akan kita ambil dari kelas training tadi. Sehingga membuktikan bahwa kita itu memang di samping kita berpunya kompetensi, tapi kita punya sertifikasi atau license yang disebutkan tadi. Gitu sih Pak Sayuti untuk jawaban 10% tadi ya. Monggo teman-teman kalau ada tambahannya.
Ya, izin menambahkan sedikit ya. Jadi mungkin model 70-20-10 diambil daripada ya kalau kita lihat situasi kita semua masing-masing ya mungkin semua ini kita belajar daripada pengalaman gitu ya. Dan ketika kita terjun langsung itu mungkin 70% ilmunya dari situ gitu kan. Nah, 20% itu dari tadi Mbak Belma menjelaskan dari sosial kita, mungkin saya belajar dari rekan-rekan juga, saya belajar dari Mas Ayuti juga, mungkin dari sosialnya gitu ya, dari lingkungan. Nah, 10%-nya ini baru kita belajar secara resmi daripada misalkan kalau di tempat saya biasanya ada e-learning gitu kan. E-learning itu kan yang tiap periodik setiap setiap karyawan itu harus harus mandatory ngerjain e-learning tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin saya anggap 10% itu formalnya itu saya belajar depan laptop mempelajari sesuatu gitu ya. Mengisi jawaban juga ada soal pretest dan tesnya gitu kan, post testnya gitu. Jadi mungkin itu yang saya anggap sebagai 10% formal learningnya gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan budget ya, yang disampaikan oleh Pak Era. Mungkin di era sekarang eh, budgeting tadi Mbak Anggi menyampaikan di slide-nya juga bahwasanya learning ini sebagai investasi. Nah, biasanya suatu perusahaan itu mereka menginvestasikan suatu sistem gitu ya, sistem pembelajaran, sistem training yang mana itu bisa dipakai secara berkala gitu. Jadi kalau kita lihat zaman lebih maju dengan e-learning, dengan digital learning, pastinya mungkin budgetnya besar di awal gitu ya. Tapi mungkin untuk memaintain penggunaan eh, budgeting atau penggunaan daripada materi-materi itu bisa berlangsung cukup lama gitu sehingga secara cost-nya pasti akan lebih murah seperti itu. Mungkin tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Izin pertanyaan baru boleh Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Mungkin sorry sebelum Pak Listianto bertanya ya, Mbak Mutia coba dicek lagi ke Era, udah ada komentar lagi atau ke Pak Sayuti? Baik, Mas Era, apa sudah cukup jawabannya, Mas Ayuti? Ada Baik, pertanyaan sudah lagi? cukup jelas. Oke, Dari saya oke, juga mungkin penjelasan Pak mungkin Berman jelas, Pak. saya mau coba tambahkan ya. Menarik sebetulnya apa yang diskusikan teman-teman tadi dari Era dan juga dari Pak Sayuti. Pertama, ini penting memang. Eh, Kita ikut nyusun melakukan training. Sebetulnya apa sih impact ya? Jadi learning impact gitu. Jadi kita udah nyusun budget, udah membudgetkan program apa untuk program-program pelatihan, dampaknya apa yang diharapkan. Nah, jadi dalam evaluasi training and development itu ada beberapa tingkatan tuh, Mas Era. Pertama, dari sesi yang diikuti itu sendiri. Jadi misalnya kita mengikuti sebuah program learning, nah biasanya tuh setelah itu 4 hari pertemuan nanti ditanyain bagaimana eh, materinya sesuai dengan kebutuhan, bagaimana penyampaian oleh fasilitator, bagaimana metodenya, atau ada training nggak, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana eh, arrangementnya, pengaturan dan sebagainya. Itu evaluasi tahap pertama. Nah, yang kedua itu lebih kepada pemahaman. Itu tadi reaksi, sekarang pemahaman. Jadi ditanya lagi tuh, bagaimana pemahaman eh, serta setelah mengikuti training tadinya sebelumnya seperti apa, setelah ikutin training 4 hari atau 3 hari seperti apa. Bagaimana pemahaman mereka, menambah ilmu baru atau enggak. Nah, itu belum cukup, Mas. Nah, yang penting itu yang ketiga nih, ya, eh, apa ada perubahan perilaku nggak, gitu. Jadi behaviornya atau perilakunya ada berbeda nggak pada saat sebelum mengikuti training dengan eh, setelah mengikuti training. Perilaku tentunya terkait dengan pekerjaannya ya. Nah, yang terakhir tentunya kinerja. Ujungnya itu adalah performance. Bagaimana program-program training itu, karena tadi tujuannya itu sebetulnya bagaimana kita menghasilkan membentuk orang memiliki kompetensi sehingga dia berkinerja baik sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi mengukurnya ke sana, ujungnya nanti. Gitu. Coba dalam prosesnya tahapannya seperti tadi, pertama reaksi, kemudian pemahaman, kemudian perilaku, dan terakhir baru kepada kinerjanya. Nah, kemudian tadi Pak Sayuti, betul Mas itu yang 70-30, 70-20-10,
itu menunjukkan bagaimana tadi ya, lebih memberikan gambaran. Itu hasil riset sih, ada hasil riset dari beberapa, saya lupa siapa yang melakukan riset, tapi ini pola yang terbentuk lah. Efektivitas pelaksanaan training. Sebenarnya training itu yang lebih efektif di mana sih? Which is kalau related dengan upaya meningkatkan kompetensinya, which is yang related dengan technical kompetensi, kemudian behavioral kompetensi atau leadership kompetensi. Nah, sebetulnya diberikan lewat pelatihan-pelatihan yang dilakukan langsung on the job gitu ya, lewat beberapa assignment dan beberapa project-project tertentu, dan itu efektif gitu. Nah, kemudian 20% lain bagaimana dia berinteraksi, berkolaborasi, bagaimana dia coaching counseling dengan atasan dan sebagainya. Nah, terakhir program-program di kelas itu efektivitasnya seperti apa. Jadi sebetulnya nggak bisa dipisah-pisahkan, tapi ini bagian dari learning process gitu ya. Nah, sehingga yang efektif itu bagaimana sih sebenarnya, which is yang terlibat langsung di terkait dengan pekerjaan di on the job. Nah, itu bisa jadi lewat ini juga gitu. Learning yang 10% itu apa? Jadi bukan terpisah sama sekali gitu. Jadi related dengan pekerjaan tapi dilakukan di kelas mungkin saja gitu. Ya, itu aja. Jadi ini lebih melihat bagaimana efektivitas sebuah program training dilakukan. 70% kan lebih efektif kalau seandainya relatif dengan kerjaannya langsung. 20% membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Yang ketiga, program-program formal, training formal yang dilakukan. Gitu ya. Oke, lanjut Pak Listianto tadi. Silakan Mbak Mutia, pimpin lagi. Terima kasih jawabannya Pak Okdar. Silakan Mas Lisdi, ada pertanyaan. Saya dulu ya. Tadi kira Pak Suud dulu. Saya dulu, Bu Mutia. Ya, maaf. Saya dulu atau Pak Suud? Oh, mungkin Mas Lisdi dulu silakan. Saya dulu ya. Ya. Ini Pak, ini Bu Mutia. Mungkin terkait peristiwa yang saat ini sedang FOMO, fenomena kabur aja dulu gitu ya. Yang lagi rame itu sekarang juga jadi banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia jasa untuk menyalurkan jasa profesional untuk dikirimkan gitu ya ke negara-negara yang membutuhkan gitu ya ekspor. Masa kaitan dengan materi topik hari ini, mereka kan biasanya menyediakan training-training juga gitu ya, untuk memfasilitasi orang-orang yang memang ingin kerja ke luar negeri gitu. Nah, pertanyaan saya, biasanya metode yang paling efektif itu seperti apa gitu untuk menyediakan training, mempersiapkan training seperti itu, dan apa mungkin ada pembeda gitu dengan konsep-konsep HRD sebelumnya gitu ya, untuk manage di organisasi yang levelnya seperti perusahaan gitu ya, trainingnya ya, karena ini kan lebih kayak sebagai penyalur aja gitu, penyalur jasa profesional seperti itu. Oke, mungkin saya ulang pertanyaannya ya, Mas Lisdi. Jadi pertanyaan Mas Lisdi adalah ini bagaimana jasa penyediaan training bagi orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri dibanding dengan penyedia training di dalam negeri gitu ya, Mas Lisdi ya? Benar nggak? Ya, metode trainingnya betul. Metode trainingnya seperti apakah, apa? Ya, yang cocok siapa kalau beda gitu. Oke, ini untuk memfasilitasi kabur aja dulu ya, Mas Lisdi. Betul. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau jawab. Kebetulan saya masih belum punya pengalaman untuk jasa training ke karyawan untuk luar negeri. Silakan. Mungkin Mas Nanang bisa jawab kali itu. Angie, ada yang mau ditambahin atas pertanyaan Mas Lisdi? Dari saya aja ya Mas, biasanya kalau untuk training ke luar negeri maupun bekerja ataupun pendidikan misalnya untuk di luar negeri, yang paling diutamakan biasanya program pelatihan bahasa, biasanya bahasa
namanya mungkin Inggris atau dari bahasa ibu dari masing-masing negara tersebut. Kalau misalnya dibandingkan dengan pelatihan di kantor biasa yang nggak ada di dalam negeri, biasanya kan pelatihan bahasa memang dibutuhkan untuk orang-orang seperti eh, public relation ya. Mungkin sama seperti itu sih kurang lebihnya. Yang paling diutamakan adalah pelatihan bahasa. Mungkin beberapa di antaranya juga ada tambahan kayak pelatihan budaya lintas negara atau pelatihan hukum regulasi yang berlaku di negara tersebut. Kurang seperti itu sih. Yang lain boleh ditambahkan. Makasih, Angie. Ada yang mau menambahkan lagi? Dari saya sih cukup ya, saya setuju dengan jawaban dari Mbak Enji. Memang apa namanya, yang paling dasar untuk training jika kita ingin keluar negeri, yang pertama adalah bahasa. Kedua adalah mempelajari culture dari ataupun dia dari negara yang akan kita tuju. Kemudian juga kita juga terutama beradaptasi juga dengan bagaimana lingkungan, cuaca dan lainnya. Silakan dari teman lain. Izin jawab ya, boleh. Saya bukan kelompoknya Mbak Mutia sih, Ya, sama Bang silakan Mas Berman. Jeffrey. Jadi sebetulnya kayak Pak Kudir tadi bilang ya, LD itu kan untuk menjawab kebutuhan dari perusahaan, dan ke perusahaan itu juga industrinya kan beda-beda. Ada yang industrinya outsourcing seperti tadi ya, itu mungkin lebih mendekati ke outsource company buat di luar gitu, bedanya kan gitu ya. Kalau yang outsourcing yang di dalam kan juga punya metode sendiri gitu ya. Dan harusnya sih CLD ini itu melihat dari kebutuhan perusahaan itu sekarang lagi butuh apa nih gitu. Apalagi butuh untuk upskilling skill atau dari industrinya misalnya teknologi gitu ya. Nah, jadi dia harus sering-sering tuh ngelihat keluar gitu ya. Ada training atau ada skill baru apa nih yang mungkin bisa ditambahin ke tim internal mereka gitu ya. Atau kalau perusahaannya lagi dalam kondisi yang mungkin kurang baik begitu ya, nah LD-nya mungkin lebih harus melihat itu untuk apa ya, membekali gitu mungkin ya orang-orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi dengan training-training yang skill baru gitu ya, jadi biar mereka juga bisa update skillnya gitu lah. Jadi kalau menurut saya itu tergantung dari kebutuhan perusahaan ya. Masing-masing perusahaan beda-beda industrinya dan harus dilihat dari situ arahnya lebih kemana gitu ya. Baik. Baik, Mungkin saya tambahkan summary-nya Mas yang Jeffrey, ya, Mbak Mutia, mohon maaf ya, izin. silakan. Saya tambahkan Mas Jeffrey, kalau di tempat saya ini kan memang apa ya, saya sih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Jeffrey ya. Kalau di saya kan berkaitan dengan migas dan minerba. Jadi untuk meningkatkan upskill dari setiap karyawan itu, terutama adalah untuk biasanya regulasi dari minerba dan migas ini suka berubah ya, ataupun tiap tahunnya juga ada berubah. Nah itu biasanya untuk meningkatkan itu biasanya skill-skill dari ataupun perubahan regulasi yang ada di Minerba sama si Migas ini bisa dari kami nih, dari XR ataupun manajemen juga akan tetap mensupport, karena kita nanti perusahaan juga ketika nanti ada informasi yang berubah terkait dengan regulasi, biasanya sih yang karyawan tersebut yang berkompeten di bidang tersebut itu sudah bisa apa ya beradaptasi ataupun dia juga bisa menerima, sehingga nantinya di perusahaan dia bisa menyampaikan ini loh ada penerapan regulasi terbaru, sehingga bisa sudah tidak, maksudnya dari tujuan dari ini yang penting di pasar kelompok kami ini ada setiap ada perubahan berarti kan si karyawan itu sudah siap untuk mampu untuk menerima dan melanjutkan pekerjaannya seperti itu. Baik. Mungkin berarti pembekalannya tuh dari sisi bahasa, dari sisi mempelajari culture-nya, dan juga mengenai yang terkait dengan regulasi-regulasinya, dan terutama untuk pembekalan yang terkait dengan pekerjaannya nanti yang akan dikerjakan gitu di negara tujuan gitu kali ya, Mas Lisdi. Ya, terima Ada, kasih Bu. Ya. iya. Ada pertanyaan lagi Mas Lisdi? Cukup tadi. Oke, next Mas Uut. Tadi silakan Mas Uut kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Dalam fenomena pekerjaan di kantor kan kita juga menjumpai istilahnya ada macam-macam ya, outsourcing ya. Ada outsourcing, ada yang TKJP atau kontrak gitu ya. Intinya dia bukan
part of kontraknya di perusahaan induk lah, ibarat kata seperti itu. Nah, dalam menunjang pekerjaan ini, learning and development ini apakah juga bisa budgeting untuk outsourcing tersebut atau pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung akan menunjang pekerjaan dari pihak utamanya, atau ini learning and budgeting hanya terbatas pada karyawan tetapnya saja seperti itu. Itu sih Mbak. Terima kasih. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau sharing di kondisi di tempat kerjanya sekarang Saya mengenai coba karyawan sharing ya. kontrak. Gini, kalau kalau dulu kan ada ini ya, karyawan outsourcing. Outsourcing itu ibaratnya ada dari perusahaan penyedia tenaga kerja, dan satu lagi itu ya yang internal atau yang original gitu ya. Nah, kalau kalau zaman dulu itu, eh, karyawan yang yang dapat dari outsourcing, tapi kan usernya tetap internal gitu ya. Dan dari pertanyaan Pak Suud tadi itu, kalau memang seperti itu skemanya, akan akan ada budget ke dia, akan ada budget ke dia dalam hal pelatihan dan segala macam. Walaupun bekerja dia itu adalah seiring dengan tujuan pekerja yang internal atau yang gitu ya. Nah, managed service ini beda. Karena apa? Karena secara global pekerjaan itu dibeli dibeli oleh yang perusahaan mainnya. Misalkan perusahaan yang internal tadi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan training, tools dan segala macam itu mesti di provide sama si perusahaan outsourcing dalam konsep managed service. Seperti itu sih, Mas. Menjawab nggak, Pak? Menjawab Mas, menjawab, sangat Oke. menjawab. Oke. Cuman Lanjut. masih ada concern dalam artian yaitu tadi ada pekerjaan yang berdiri di sana. Kalau eh, pekerjaan tersebut memang dibeli jasanya, yaitu oke, berarti Ya, penyedia jasa akan menyediakan eh, resource. resource Benar. maupun sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain Ya, untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Nah, ya. namun kalau kita misalkan eh ibaratnya ada kontrak gitu ya, kontrak dari perusahaan sendiri. Nah, itu berarti nggak masalah ya Mas ya. Kalau Ya, perusahaan juga memberikan learning. perusahaan akan memberikan learning, Mas. Ya. Kalau di tempat saya, Thank you Mas. ya. Teman-teman yang lain dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan untuk sharing pengalamannya? Ya, menambahkan sedikit aja dari Bang Berman, Mas Uut ya. Ini kalau di tempat saya sih biasanya untuk yang outsource itu eh, apa posisi-posisinya memang yang bukan critical gitu ya. Jadi tidak perlu banyak memerlukan training dan development sih maksud biasanya. Jadi tapi tetap mengikuti misalkan ada training online segala macam tetap mengikuti gitu ya. Tapi untuk yang training yang lebih dalam gitu ya untuk meningkatkan performance atau meningkatkan skills gitu ya itu biasanya sih nggak dilibatkan gitu maksud. Terima kasih. Itu aja. Baik, sudah menjawab ya Mas Uut? Ya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Mas Uut dari kelompok berapa, Mas? Kelompok 5 Mbak. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau Mbak, ingin bertanya? nambah pertanyaan boleh nggak? Boleh dong. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini kan yang sering terjadi ini Mbak, ibarat kata kita sudah rekrut, sudah ajarin, tiba-tiba udah ibarat kata kita sekolahkan atau apa sampai eh, kualitas tertentu ya, memiliki kualifikasi tertentu. Ibarat kata kalau contohnya kalau di asuransi kan ada sertifikasi keahlian lah profesi. Nah, sudah lulus sertifikasi profesi tiba-tiba dibajak. Nah, fenomena tersebut bagaimana nih Mbak menyikapinya untuk dari sisi learning and developing? Terima kasih. Oke. Mungkin saya Naikin sharing gajinya aja. mengenai itu kejadian sering banget memangnya kita udah berinvestasi di satu karyawan tapi pas udah dia mencapai sesuatu atau sudah memiliki sertifikat dia pindah atau di hijack dari sama orang. Setahu aku sih
Kalau untuk di perusahaan asuransi dan perusahaan jasa keuangan biasanya itu udah ada peraturannya dari OJK bahwa tidak boleh bajak membajak gitu. Tapi kalau di perusahaan saya tuh biasanya ada ikatan dinas Mas, terutama untuk apa namanya sertifikasi atau pelatihan yang berbiaya tinggi gitu. Itu sih mungkin untuk menghindari adanya bajak membajak atau setelah sukses terus resign itu sih Mas kalau dari perusahaan saya gitu. Istilahnya di bonding lah ya. Di bonding. Ya. Silakan teman-teman ada yang mau menambahkan? Sudah menjawab belum Mas Uud? Eh, gak menjawab ya, maksudnya menjawab tapi nggak tuntas kayaknya, karena saya juga menjumpai perusahaan yang membajak pun bersedia membayar Bayar biaya denda penalti biasanya. denda iya, penalti Hmm. dendanya itu bersedia. Nah, kayak gitu. Itu tergantung orangnya berarti Mas kok gitu Mas. Itu tidak terhindarkan sih Mas Uud sebenarnya gitu kan. Tinggal Fenomena integrity ya. lah. Iya. Memang fenomena apalagi untuk yang sertifikasi yang agak susah didapat gitu ya. Iya. Oh, Kalau tergantung dari offering juga saya sih. Iya. tambahan Ya sedikit maksudnya Mas Uud. offeringnya oke, tapi kalau misalkan orangnya loyal kan mestinya dia nggak mau dong kan Mas. Jadinya tergantung orangnya sih. Iya. Iya, Ya benar. kalau dari saya sih biasanya gini juga Masud. Memang awal-awal dulu belum ada sertifikasi gitu ya, kita melakukan sertifikasi sendiri dengan biaya sendiri. Dan itu ada kontraknya sih maksimal kalau nggak salah setahun gitu ya, nggak boleh resign dulu gitu. Tapi belakangan bahwasanya kita membatasi yang bisa join hanya yang sudah tersertifikasi saja gitu. Jadi itu untuk lebih mengurangi cost apabila dia belum tersertifikasi, kita harus bikin dia tersertifikasi dulu gitu ya. Jadi tergantung Berarti daripada kalau strategi seperti perusahaan Mas juga Mas sih gitu. Iksan, berarti ada trade off-nya dong Mas. Berarti acquisition cost awalnya juga lebih tinggi. Kalau belum sertifikasi biasanya kan dari gaji juga lebih lebih Eh, Tergantung sih Mas. rendah lah Jadi gitu. eh, ya balik lagi kalau ini kan masalah ini ya, masalah take home pay masing-masing daerah gitu ya, dan itu juga nanti urusannya kan dengan kelayakan. Dan kita pernah belajar grade juga kan sebelumnya ya, di mana ya saya lupa juga. Jadi ada grade-grade tertentu yang sudah ditentukan sih Mas Uud gitu. Tapi kalau menurut saya sih balik lagi nggak cuma orangnya, perusahaannya juga. Selama si perusahaan itu memberikan em, remunerasi atau gaji yang Ya, sesuai dengan pasar, terus juga ya, menciptakan budaya yang eh, si karyawannya untuk merasa dihargai, terus merasa terpenuhi. Saya rasa karyawan akan nyaman-nyaman aja kalau di hijack ya, sama perusahaan lain pun kayaknya kalau saya sih di banyak perusahaan lain kita nggak tahu culture di perusahaan itu seperti apa. Itu kan gambling juga walaupun gaji lebih tinggi gitu. ya, belum tentu cocok gitu ya. Ya, tergantung dari perusahaannya juga gimana cara menghargai karyawannya. Cuma kalau dikasih ikatan dinas tapi gajinya di bawah standar gitu, terus perusahaannya tidak menghargai, ya itu sih Mas mungkin menciptakan ini environment juga di perusahaannya dari company-nya gitu Mas. Kayaknya Mas Ud dalam nih kayaknya kehilangan banget dia nih. Mm-mm. Atau dia lagi mau dibajak dari Atau sama perusahaan iya, lain nih, bisa masih jadi galau. lagi galau ya. Benar, benar. Mencari hikmah. Udah puas belum Mas Uud? Istiqoroh Mas Uud soal istiqoroh. Saya lagi mudik Mbak, tidak sedang bajak-bajak. Terima kasih jawabannya Mbak, anyway. Ya, Sama-sama. Ada lagi teman-teman? ntar kalau Bu pindah jadi Mutia, ada saya Mas bertanya ya. Bu Mutia. Ya, silakan Mas Riko. Saya dari kelompok 5 juga sih, cuman eh, sering menjadi satu fenomena juga terkait dengan Pak Sudin tadi. Tapi kalau misalnya dalam satu perusahaan kita meng-hire posisi staff gitu kan, tapi sering kualifikasinya itu di atas yang kita inginkan. Misalnya seorang staf pajak gitu, tapi dia harus bisa SPT badan, eh, lapor pajak setiap setiap eh, setiap bulan tepat waktu gitu kan. Padahal di samping itu untuk level staff itu belum belum harus harus di situ posisinya gitu. Kira-kira menyikapi itu seperti apa ya?
spek dewa ya Mas, terjadi sering di Indonesia tuh seperti itu. Oke teman-teman, ada yang mau di Mungkin saya cobain ya. jawabannya? Kan biasanya kalau kalau melakukan hiring itu kan kita ada put requirement ya, ada satu requirement sama scope scope of work yang harus kita blast atau kita informasikan ke kandidat-kandidat pelamar gitu loh. Nah, cuman yang tadi pertanyaan Pak Pak Rifko tadi kan misalkan yang tadinya dibeli adalah A, ternyata pada saat dikerja diberikan kerjaan A+1 gitu loh ceritanya. Nah, satunya ini ya mestinya dibekalin gitu Mas ya. Salah satunya adalah training tadi gitu ataupun mentoring atau apapun gitu sih Mas. Itu aja sih dari saya. Tapi kan itu setelah jadi diterima, Pak. Sebelum diterima ini menyikapinya seperti apa ya gitu. Ini intinya requirement-nya itu terlalu Requirement tinggi gitu ya. ya. Iya, betul. Lah, Sementara itu cuma baru level staff kan ya. ya berarti di sini kan ada yang salah hiring dong kalau kayak gitu. Gimana Mas? Kan misalnya gitu loh, misalkan kita mau beli sesuatu nih, kita nggak kita mau beli aqua gitu lah ceritanya, mau minum. Ya kalau misalkan kita mau beli, let's say misalkan soft drink kan mesti naik harga dong Mas, ya nggak? Tapi balik lagi sih Mas Rifko, kalau Iya. misalnya emang lapangan pekerjaan lagi susah, itu bakal banyak yang ini kok apa namanya apply gitu. Mau digaji berapapun, yang penting kan sebenarnya kalau kita kerja kan itu kayak medan peperangan kita. Kita akan tahu gimana cara menyelesaikan masalah, gimana cara bekerja ya dengan bekerja. Percuma kalau misalnya kualifikasinya bagus tapi dia nggak kerja, dia nggak punya medan peperangan untuk ngebuktiin kemampuannya gitu kan. Tapi kalau emang lapangan kerjanya lagi banyak, orang-orang kualifikasinya tinggi, saya rasa ya itu perusahaan nggak akan laku kalau requirement terlalu tinggi gitu. Balik lagi keadaan makroekonominya juga sih, Mas. Beli Ferrari harga Innova kan nggak mungkin juga tuh. Pasti ada yang mau kayaknya ya kalau kayak gitu ya, Mas Rifko ya. Ya, mungkin karena sering begini, Mbak. Apalagi kalau kita masih fresh graduate gitu kan. Artinya segala cara pasti kita akan lakukan untuk kita mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Di samping kita penyesuaian, kita butuh skill dan lain-lain, Betul. tapi di satu sisi juga apa namanya kalau kita melihat itu masalah kalau kita kembali ke etika sih etis dengan tidak etis juga sih di situ gitu. Tapi kalau kita eh, lihat eh, persepsi orang lain juga, mereka mengatakan harus punya kekuatan api lah, tanah, elemen lah, dan begitulah keadaannya gitu loh. Tapi kembali ke kita juga sih pada intinya sebenarnya. Hmm, iya, benar. Intinya kalau si perusahaan minta requirement-nya terlalu tinggi, apa namanya harusnya tuh ya si fresh graduate pengen punya pengalaman tapi nggak bisa punya pengalaman karena nggak dikasih kesempatan untuk memiliki pengalaman itu ya Mas Riko ya. Betul, Mbak. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan jawabannya. Ya kayaknya Mas Riko belum puas. Eh, Atau dari urun kelompok ini lain ada yang urun ingin. book mungkin ya. Urun unek-unek. Halo, Mbak. Iya, Mas Uut silakan. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran jelas jelas. It- it- itu kayaknya harusnya sih materi yang sebelumnya ya, yang terkait ketika pekerjaan itu job desk-nya apa aja itu harusnya sebelumnya. Kalau di sini kan learning learning and developing ya, jadi sudah proses direkrut, nah ini di develop gitu sih. Tapi kalau melihat fenomena sekarang memang banyak sih yang ibarat kata pengennya semuanya A sampai Z, cuman karena terkendala budget ya, terutama yang emerging company ya, yang masih berkembang, itu fenomena yang langka sih. Sarannya kalau sudah ada penawaran yang lebih baik cabut nggak apa-apa sih Mas Rifko. Tapi harusnya nggak fair loh kalau kayak gitu kan ada skopnya, ada scope of work tapi kok ditambahin-tambahin kan terus dengan benefit yang sama kan nggak fair tuh. Ya karena keterbatasan sih kalau ngelihatnya, banyak company yang memang masih masih mencoba berjuang ya dengan OPEC mungkin ya.
Wah, itu susah kalau Mungkin kayak gitu. dia pengen fresh graduate itu langsung lari gitu ya, Iya. jadi gak usah ngajar-ngajarin lagi gitu ya. Itu kayaknya supaya mungkin dia itu perusahaan nggak punya budget yang cukup gitu untuk learning and development orang. Apalagi dengan resource yang sekarang kan gadget gitu kan ya. Disuruh sedikit nambah aja udah langsung gimana gitu. Udah nggak kayak kayak gimana kayak dulu-dulu gitu kan masih tough gitu kan. Masih masih berusaha bekerja keras gitu. Kalau sekarang mah udah langsung Strawberry generation ya. kayak gitu udah susah. Baik, Mas Rifko, eh, gimana jawabannya? Mas Eko, Karena itu masalah kita bersama sih, Mas. iya. Bingung juga gimana Mungkin solusinya. dari jawaban itu ya kembali ke kita sih, memang Iya, pilihan yang seperti itu gitu. Learning by doing sih biasanya. iya. Mungkin Izin dari Pak menambahkan, Okter, gini ya Pak. Iya, Bahkan Mas Eko nggak sabar dia izin menyambung Mbak istilahnya. Mutia, iya silakan. teman-teman. Seru juga ya ngedengerin. Eh, Menurut saya di rekrutmen, kenapa tadi yang seperti Mas Rifko sampaikan ya, katanya fresh graduate harus punya kekuatan Oh api, iya benar, air, tanah kamehameha. gitu kan, dan lainnya jadi manusia super lah ya gitu kan. Menurut saya ini tergantung ke perusahaan ya, karena menurut saya well perusahaan itu HRD ataupun kebutuhan dari satu unit kerja itu bergantung juga. Jadi kalau sepengetahuan saya itu ada yang entry level untuk fresh graduate itu biasanya spesifikasinya pun ya khusus untuk entry level seperti itu. Lalu ada juga yang di mid level. Nah, ini biasanya yang sudah punya pengalaman berapa tahun seperti itu sampai nanti mungkin di top level yang ada expert level seperti itu. Mungkin menambahkan juga biasanya untuk entry level ini kalau dari perusahaan saya seperti dulu juga di konsultan itu ada model training terkait dengan expertise. Kalau contoh saya dulu di programmer, ya saya di training terkait dengan bahasa pemrograman apa website mobile seperti itu. Lalu untuk di Meet pun dia beda lagi tahapannya. Saya dulu lalu di Meet itu udah belajar mulai DevOps seperti itu. Mungkin dari itu dari saya itu Mbak Mutia teman-teman. Semoga menjawab Mas Makasih, Rifko. makasih Mas Krisna, bagus banget jawabannya. Mas Rifko gimana? Masih ada yang mengganjal? Makasih Mas Krisna, secara logika memang sih itu yang harus diterapkan dari satu perusahaan ya. Oke, Makasih Mbak Mutia. iya. Ada lagi teman-teman? Kita masih open untuk pertanyaannya. Boleh satu. Boleh, Mas Era, silakan. Iya, terkadang kita berbicara jadi seolah-olah kita HR ya. Ya, terkadang kan HR itu adalah penyambung lidah manajemen dengan karyawan. Nah, terkadang apa namanya manajemen tuh suka ya udah deh untuk yang LND ini kita nggak dukung. Nah, sementara karyawan itu perlu LND tersebut. Nah, otomatis dengan adanya kurang dukungan manajemen, berarti kan menghambat nih LND berjalan dengan baik. Nah, bagaimana seorang HR membuat itu tuh jadi antara penyambung antara manajemen maunya seperti ini, sedangkan karyawan maunya seperti itu gitu loh. Nah, terus kemudian terkadang perusahaan atau manajemen ketika karyawan sudah melakukan hal ini dengan baik, tidak ada evaluasi kelanjutan ini efektivitas. Pokoknya pelatihannya udah selesai, ya udah gitu aja gitu mengalir begitu aja, nggak ada evaluasinya. Nah itu seorang HR tuh bagaimana sih? Udah, terima kasih. Mungkin kalau di tempat saya terbalik ya Mas, kalau misalnya habis training tuh udah bisa diharapkan untuk ngerjain sesuatu dengan apa namanya dengan canggih gitu. Ya mungkin tadi saya coba jawab dulu ada dari sisi saya.
Mungkin itu dia yang tadi Pak Okder sempat jelasin mengenai evaluasi gitu. Yang pertama ya memberikan untuk melihat responnya dulu nih, si karyawan itu gimana dia paham nggak sama materinya, lalu dites dulu nih pemahamannya, lalu dilihat ada perubahan perilaku atau enggak. Nah, dari ada perubahan perilaku apa enggak, kemudian dilihat juga dari kinerjanya itu ada peningkatan atau enggak ya. Mungkin dari evaluasinya seperti yang tadi Pak Okder jelaskan ya, Mas Era gitu. Harusnya seperti itu sih. Tapi kalau misalnya memang nggak ada feedback ya mungkin ya HR-nya balik lagi. Mungkin fungsinya cuma administrasi ya, bukan bisnis partner jadinya Mas gitu. Nah, justru itu terkadang ya itu istilahnya ya cuman bisnis partner doang gitu dong. Maksudnya HR kayak nggak berfungsi banget. Ya itu yang terkadang kan seorang HR jadi terkadang apa sih ini HR gitu kan. Jadi kemauan manajemen ya mauan manajemen, HR tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Ya itu. Mungkin HR-nya cuma sebagai admin doang gitu ya. Iya benar. Dari teman-teman ada yang mau nambahin? Kalau kalau di kami sih sebenarnya HR itu strategis ya. Dia sebagai fasilitator aja sebenarnya. Jadi misalkan nih kita butuh kompetensi user lah ya ceritanya ya. Maksudnya dalam suatu bagian tertentu atau user tertentu butuh suatu kompetensi gitu. Nah, si user ini akan menentukan kandidatnya siapa gitu. Kandidatnya siapa dan kompetensi yang akan di situ apa. Dan dia akan menghubungi HR. HR itu berfungsi untuk fasilitator. Fasilitator itu dalam hal dia akan mencarikan suatu sumber atau trainer yang benar-benar masuk ke dalam kompetensi yang dibutuhkan tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah budgeting. Nah, terus yang ketiga itu adalah HR akan menentukan role-role apa aja yang harus di di disyaratkan gitu lah ya, disyaratkan kepada kandidat yang akan training itu sebelum atau setelah training itu dia harus ngapain gitu. Jadi ya di sini fungsi HR ya sebagai controlling, sebagai fasilitator. Tapi yang berfungsi untuk menentukan kompetensi itu adalah si user dan menentukan kandidat yang akan melakukan training. Seperti itu sih, Pak. Kalau di kami ya. Semoga menjawab Mas Era. Atau Mbak Susan kalau nggak salah Iya, ada HR ya HR Mbak ternyata Susan di sini ya, ya. LND ya. Bisa Hmm. sharing Mbak Susan? Maaf tadi case-nya yang sharingnya yang bagian apa? Sharingnya pertanyaannya Mas Era tuh gimana sih setelah training tapi si HR nih nggak nanya feedback, udah orang abis training tuh dibiarin aja gitu, nggak ditanya progresnya apa gitu loh. Mungkin Kalau dari Mbak Susan bisa sharing. kalau pengalaman di kantor sih selalu pasti kita ada aplikasinya langsung minta evaluasi, minta feedback sih. Itu udah defaultnya udah diminta gitu. Jadi setiap kali pasti ada feedback. Feedbacknya itu berupa apa Mbak Susan? Kita pakai aplikasi dulu pakai pakai Google Form ada. Kalau sekarang kita udah pakai aplikasi. Jadi mereka isi evaluasi. Tadi yang seperti Pak Okder cerita tuh ada tentang ini penyampaiannya materinya sesuai atau enggak dengan kebutuhan yang dipakai. Terus cara pengajarannya sesuai atau enggak. Dari hasil evaluasi itu ntar ada nilainya. Range berapa sampai berapa itu berarti good. Yang tidak bagus range-nya berapa. Di Gitu. aplikasi itu pertanyaannya mengenai materi isi training atau gimana? Ada dua, satu yang tentang materi, kedua tentang trainernya. Materi ntar ditanya ini sesuai dengan penyampaian atau enggak. Terus terus dari materinya itu ada topiknya seperti itu. Kalau yang trainernya ditanya cara penyampaiannya menarik atau enggak, kecepatan enggak. Gitu. Jadi itu juga sebagai evaluasi juga untuk para trainernya. Kalau misalkan kurang bagus, ya dia perbaiki. Kita membuka eh, membuka agar para trainer itu kalau mau tahu nilainya berapa kita kasih tahu gitu. Maaf, Mbak Susan, boleh sedikit tambahan pertanyaan dari saya terkait dengan yang Mbak Susan sampaikan dari segi internal XR sendiri dari pelaksanaan training yang jawab pertanyaan Pak Era. Kalau dari segi XR ini
hasil dari yang tadi Mbak Susan bilang kan bahwa dari si XR ini kan dia akan punya default untuk penilaian lah ya. Ya, Apakah nanti akan berpengaruh kepada PA si karyawan tersebut di akhir biasanya tuh di akhir tahun ya, akhir periode, dan juga KPI-nya itu gimana Mbak Susan? kalau di perusahaan saya sih tergantung direktorat masing-masing. Ada yang dimasukin dalam KPI, ada yang enggak. Tapi kalau ada yang dimasukkan KPI ya mempengaruhi gitu. Ada range-nya berapa sampai berapa, berarti KPI dia tuh maksimum. Gitu. Ada yang sub direktorat, ada yang nggak perlu gitu. Cuma sebagai nilai plus aja bahwa dia tuh ngajar. Terus kita juga ada program kayak trainer convention lah. Kalau nilainya tinggi, berapa kali, ntar akan dikirim ke luar negeri gitu. Untuk memacu orang untuk mengajar yang bagus. Baik, makasih Mbak Susan atas sharingnya. Iya. Gimana Mas Hera, masih ada pertanyaan? Mungkin tadi jawabannya itu ya, feedback ya, tergantung perusahaannya ya, dan HR-nya. Oke, oke, Mutia. Baik. Saya rasa cukup ya. Udah ya? Tadi apa? Oh, ini ada yang mau menyampaikan? Siapa? Iya sih tadi mau nyampein tapi nggak apa-apa Pak. Udah Pak. Nggak jadi Silakan, Pak. silakan, nggak apa, Ini nggak silakan, jadi. terakhir, coba. Oh iya. Eh, jadi poinnya saya melanjutkan aja dari yang tadi sampaikan sama Mbak Susan Pak. Memang benar tergantung kita depend dari perusahaannya tersebut. Kalau saya beranggapan selalu mencoba untuk ada second layer Pak. Gitu. Jadi di mana setiap apa yang kita training itu harus di trainingkan atau dibagi dibagi hasil ilmunya itu ke beberapa karyawan sehingga memang itu menjaga kondisivitas dari perusahaan dan menjaga dari pembajakan juga sehingga ilmu yang mereka dapat bisa terdistribusi kepada yang lainnya Pak gitu. Jadi poinnya sih saya beranggapan bahwa fungsi HRD ini memang harus sebagai ibu buat kita sebagai karyawan sehingga dia bisa apa istilahnya ngomong ini anak nih udah pintar nih, tolong yang pintar ini ajarin nih kepada yang lain ini. Nah ketika yang pintar ini eh, pindah atau kerja tempat lain sehingga si anak yang lainnya ini punya balance dari apa yang didapat dari si kakaknya misalkan gitu Pak. Poinnya lebih kepada ada second layer gitu sih Pak ketika kita sudah di training dan itu biasanya kalau beberapa perusahaan itu ada yang memang sembunyi-sembunyi ya menerapkannya itu biar nggak terlalu terpublikasi maka dia akan nih lo belajar dong dari si ini pura-pura gitu Pak. Nah sehingga ilmunya itu terbagi pada yang lain. Pokoknya lebih seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Oke, teman-teman baik, semuanya. baik, baik. Terima kasih. Baik, teman-teman. Jadi menarik ya diskusi kita malam ini. Teman-teman dari kelompok 3 tadi memandu diskusi dengan baik. Banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang tadi saya coba dengar dan sudah didiskusikan dengan baik juga. Nah, coba saya catat beberapa hal. Pertama tadi ya, ingat ya teman-teman pada saat kita proses, ini agak setback sedikit, proses rekrutmen, mencari orang, mendapatkan orang, itu kita bukan posisinya recruiter atau company itu mencari orang yang tepat, mencari orang yang cocok, gitu. Jadi fit di organisasi. Jadi kita jangan bayangkan bahwa orang ini bagus, orang ini hebat dan sebagainya, tapi belum tentu cocok dengan organisasi kita. Jadi posisinya adalah pada saat kita mau coba merekrut orang, dicari kesesuaian. Nah, biasanya di dalam organisasi ada perusahaan tadi ya, kita ada kompetensi, kamus kompetensi yang di-develop, yang diharapkan dimiliki oleh karyawan. Ada namanya core kompetensi. Nah, jadi ini core kompetensi ini kompetensi inti yang harus dimiliki oleh semua orang, semua karyawan di perusahaan itu. Nah, biasanya untuk hire fresh graduate itu pertama tuh dipastikan bahwa ini orang cocok dengan
core kompetensi yang dicari oleh company. Nah, yang kedua nanti hal-hal yang lebih teknis, spesifik. Nah, itu mungkin sambil jalan prosesnya bagian dari program learning yang dikembangkan di dalam perusahaan. Itu terkait dengan tadi ya, gap kompetensi. Ada yang karyawan merasa saya disyaratkan tinggi, tapi posisinya nggak sesuai misalnya. Jadi kalau ada seperti itu berarti nggak ketemu tuh rekrutmen manajemen prosesnya. Karena yang namanya rekrutmen manajemen proses itu adalah mendapat atau mencari kesesuaian. Si perusahaan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, karyawan juga merasa sesuai nih, cocok nih dengan kebutuhan saya. Makanya itu yang di awal-awal sekali kita diskusi tentang employee value proposition, employee dan employer value proposition, mencari kesesuaian. Terus yang kedua menarik tadi yang era, jadi itu sangat valid ya. Itu bagaimana peran HR sebagai business partner itu harus dibuktikan dengan kondisi seperti tadi, bahwa eh, di satu sisi karyawan ini rasanya perlu dikembangkan, tapi manajemen melihat enggak deh, menjadi prioritas kesekian gitu. Nah, ini justru dibutuhkan bagaimana orang HR bisa lebih inovatif. Dia harus lebih proaktif untuk bisa memainkan perannya sebagai business partner. Makanya posisinya teman-teman, jangan melihat tadi program learning itu hanya pekerjaan orang learning atau pekerjaan orang HR. Tidak. Jadi learning program itu sebetulnya bagian dari kolaborasi antara user, dalam hal ini fungsi lini manajemen dan juga top manajemen. Jadi bentuk integrasinya seperti itu. Nah, tentunya berangkat dari apa? Jadi pada saat tadi harus ada proof era. Kamu harus ada proof bahwa Pak ya Pak ini karyawan ini butuhnya ini loh, gitu kan gitu. Nah, itu dari mana dasarnya? Oh, dari kinerjanya misalnya. Oh, dari hasil penilaian kinerja, ternyata karyawan ini dia bisa capai target karena punya strength di sini. Tapi perlu diimprove di sini. Nah, untuk perlu improve ini kayak perlu learning program gitu. Learning programnya pilihannya ini gitu. Nah, itu diajak kepada user, ajak ngomong ke user. User bisa meyakinkan user, makanya baru nanti ngomong ke manajemen, pengambil keputusan. Nah, kalau seandainya di pengambil keputusan, oh nggak ada karena budget, nah orang HR harus cari alternatif lain, ya, yang lebih lebih cara learning lain yang mungkin nggak belum saat ini gitu ya, dengan metode yang ini, tapi pakai metode lain. Nah, itu kemampuan orang HR untuk lebih inovatif dan proaktif mencari cara-cara learning program itu juga menentukan. Nah, jadi tadi ya kebutuhan training basisnya tentunya tadi ada gap kompetensi. Gap kompetensi ini dibuktikan dengan apa? Kinerja. Ya, oh ternyata kinerja. Jadi makanya tadi hasil penilaian kinerja itu harus related dengan learning development program. Jadi hasilnya apapun itu dia bisa capai target ataupun tidak capai target itu harus jadi catatan. Itu menjadi bahan apa yang disebut dengan training need analysis. Jadi orang HR, jadi pada saat melakukan analisa kebutuhan pelatihan, nah dia salah satu basisnya berdasarkan hasil penilaian kinerja. Nah, tambah nanti explore lebih lanjut dengan user, dengan atasannya. Itu memang untuk lebih meningkatkan kinerja dan disupport oleh atasannya atau usernya. Nah, itu HR juga bisa berkesempatan untuk meyakinkan pengambil keputusan ya untuk menyediakan budget untuk itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya lihat semua hadir ya, Makasih, Pak, Pak. Bu. Semua hadir ya, Bu Ketua ya. Iya, Ya, hadir, Pak. Semua aja. semuanya Jadi hadir, ya, Pak. semuanya hadir. Oke, baik. Dengan demikian selesai sesi kita malam ini. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan nambah wawasan, nambah insight teman-teman semua. Puzzle ya, salah satu puzzle dari fungsi human resource management. Minggu depan kita akan lebih masuk ke dalam ya tadi sebagai bagian dari apa namanya menjadi dasar dalam proses program learning, yaitu tentang performance management kalau saya tidak salah ya. Jadi bagaimana proses performance management dilakukan, parameter-parameter apa saja yang diukur, bagaimana cascading prosesnya dilakukan, itu akan kita diskusikan minggu depan.
Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Malam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Okder. Terima kasih Terima kasih Pak semuanya. Okder. Iya. Terima kasih teman-teman. Izin live. Izin, Li.